Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve saudaraku umat Katolik. Elia Miron, seorang apologet Kristen aliran Lutheran, ternyata memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap iman Katolik. Pada video ini, Elia, yang lulus SMA pada 2012 dan melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Sastra Inggris serta meraih gelar master di bidang teologi ini menjawab berbagai jawaban dari beberapa umat Protestan yang mempertanyakan iman Katolik seperti, apakah umat Katolik menyembah Maria, menyembah patung, dan pertanyaan-pertanyaan sulit lainnya. Mari kita simak bersama-sama. Boleh saya potong nggak, izin? Bentar dulu, dengarkan dulu. Oke, Kak. Ya, kalau di room saya ini memang tidak menyenangkan telinga. Di room saya ini menghajar orang dan menegur orang. Jadi room saya ini bukan room yang untuk berkat-berkat. Bukan room untuk kesenangan-kesenangan telingamu. Artinya, orang-orang yang telah... Bentar dulu, kau dengar dulu aku. Oke. Buat yang lain yang tidak setuju itu enggak masalah. Enggak setuju enggak apa-apa, tapi salah paham enggak boleh. Itu bukan room saya. Room saya itu menghajar orang dengan pil pahit atas firman Tuhan. Itu ciri khas room saya. Makanya tema besar room saya itu adalah setia dalam penderitaan. Itu tema besar saya. Jadi kalau kalian cari yang menyenangkan telinga, jangan, kamu tidak dapatkan di sini. Karena saya tidak akan pernah menyenangkan telingamu. Gak pernah. Ya. Jadi kalau kamu memang tidak suka dengan hal seperti ini, silakan keluar. Kasih statement kalau agama tuh gak penting, yang penting iman. Dulu saya Protestan. Kemudian saya pindah menjadi Katolik. Mereka tidak langsung saja mengimani Kristus. Kenapa harus melalui mereka mengimani Kristus. Doa Bunda Maria kepada Kristus agar dia sampaikan, bahkan dalam doa novena. Saya tidak, kalau artinya begini ya, mohon maaf nih saya agak ekstrim sedikit. Artinya berarti orang yang sudah meninggal, apakah kita bisa ajak berdoa juga begitu? Maksudnya yang sudah bisa mendoakan kita begitu, menjadi pendoa. Jadi gini, kalau dalam iman Katolik itu mereka mengenal disebut dengan Immaculata Conception. Ya, Immaculata Conception itu berbicara tentang memang Maria yang tanpa dosa, begitu ya. Tapi dogma itu ditolak oleh Protestan dan Ortodoks. Ya, Protestan dan Ortodoks itu tidak menerima hal itu. Nah, dan bagaimana pandangan kita sebagai Protestan dan Ortodoks melihat itu? Ya, memang kita tidak menerima konsep itu ya, karena memang itu hanya diajarkan oleh Gereja Katolik Roma saja, begitu. Kalau masalah penjabaran selanjutnya itu kamu tanyakan saja kepada teman-teman Katolik, mereka lebih berkuasa seperti itu. Saya kurang tahu iman Katolik mengenai itu, gitu. Jadi tanyakan kepada yang punya kuasa saja. Saya tidak punya kuasa jelaskan itu. Anggap tentang apa? Siapa yang harus mereka imani, begitu Kakak? Iya. Maksudnya siapa yang harus mereka imani? Maksudnya bagaimana? Artinya kan banyak teman saya kan dia dari seberang juga, hanya mereka ingin bertanya. Kita buka ruang diskusi. Kenapa harus dari Bunda Maria? Kan jelas-jelas di Alkitab tuh di mereka juga ada tertulis seperti Alkitab kita bahwa Yesus Kristus adalah jalan. Ini siapa yang percaya tiada ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di Alkitab kan tulis bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Artinya begitu. Di Alkitab mereka kan menulis seperti itu. Nah, kenapa mereka yang menjadi diskusi kita waktu itu, kenapa mereka harus sebelah ini sama siapa maksudnya? Teman-teman dari Katolik, Kakak. Maksudnya teman-teman dari Katolik. Ya, kamu memperdebatkan Tidak memperdebatkan, kita hanya membuang ruang diskusi.
diskusi tentang maksudnya tentang kan mereka harus melalui Bunda Maria. Oh, Kita mereka punya tidak kan pernah Maria. Kamu salah paham. Kamu ingat dulu. Kamu salah paham. Iman Katolik itu nggak ada melalui Bunda Maria. Mereka tidak pernah berdoa melalui perantara Bunda Maria. Mereka mengajak Bunda Maria berdoa bersama mereka. Begitu. Jadi jangan salah paham ya. Jadi kamu perlu tahu apa yang mereka imani sebelum kamu putuskan itu menjadi topik diskusi. Jadi mereka Katolik dan Ortodoks itu tidak pernah berdoa kepada Maria. Mereka mengajak Maria berdoa. Makanya dikatakan doakanlah kami Bunda oleh doamu. Kalau Ortodoks menarnya dengan paraklesis, ya, mungkin begitu. Jadi enggak begitu bro. Jadi mereka tidak ada perantara-perantara. Pengantara kepada Bapa itu hanya satu, Kristus saja. Tetapi mengenai Bunda Maria, para kudus di sorga, mereka mengajak Bunda Maria, mengajak para kudus di sorga agar ikut berdoa bersama mereka kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa, mensyafaatkan, gitu loh. Jadi jangan seakan-akan kamu buat Katolik itu berdoa dengan kepada Bunda Maria. Ya, mereka berdoa bersama, bukan kepada. Makanya kepada Bunda Maria itu bukan protodulia, tetapi adalah hyperdulia. Hyperdulia itu adalah apa ya? Penghormatan tertinggi, bukan penyembahan. Penyembahan itu hanya kepada Allah Tritunggal saja. Itu iman Katolik. Saya hanya meluruskan saja biar kamu tidak salah paham. Gitu. Kamu coba nanti diskusi dengan teman-teman Katolik yang bagus. Ya, teman-teman Katolik itu tidak pernah berdoa kepada Maria. Mereka berdoa bersama Bunda Maria. Kamu sudah salah paham dengan iman Katolik itu. Ya. Jadi bukan begitu Kak Elia, bukan salah paham. Artinya mereka yang memberitahu kepada saya bahwa di doa mereka tuh melalui perantaraan Bunda Maria. Makanya saya itu bukan melalui perantaraan, bukan begitu. Katolik itu perantaranya cuma satu, bro. Perantaranya cuma Kristus kepada Bapa. Aduh, coba. Tapi di doa mereka tuh ada di kalimat terakhir tuh ada hanya melalui perantaraan Bunda Maria. Itu yang saya diskusi sama mereka sih. Tapi ya, kan saya juga tidak tahu juga mereka. Iya, itu doa mereka. Ya, doa mereka sampaikan kepada Bunda Maria agar Bunda Maria mendoakan itu kepada Kristus. Baru Kristus mensyafaati kita kepada Bapa. Jangan kamu buat iman Katolik itu seperti memberhalakan. Bukan begitu, itu salah paham itu. Ya, nggak ada Katolik itu Bunda Maria langsung kepada Bapa, nggak ada. Mereka itu diajak berdoa, itu para kudus, ya. Karena dalam pemahaman iman Katolik itu, para kudus itu tetap hidup untuk selama-lamanya. Maka mereka sudah lebih dekat selangkah kepada Allah daripada kita. Gitu. Maka doa mereka pasti lebih dekat kepada Tuhan. Lagi pula ketika peristiwa perkawinan di Kana, Bunda Maria meminta Kristus untuk bahwa anggur mereka kehabisan. Dan Kristus langsung mengabulkan permintaan bundanya sendiri untuk mengubah air menjadi anggur. Maka dengan pengharapan iman yang sama, teman-teman dari Katolik maupun Ortodoks, mereka meminta Bunda Maria agar mendoakan kita. Makanya dalam paraklesis Ortodoks itu saya baca, mereka berdoanya begini, oleh doamu, sucikanlah aku. Oleh doa Bunda Maria kepada Kristus, agar dia sampaikan, bahkan dalam doa novena, sampaikanlah permohonanku ya Bunda kepada putramu, kepada Tuhan Yesus, agar putra menyampaikan kepada Bapa. Alkitab sudah berkata bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan esa pula pengantara kita, yaitu Kristus. Gitu. Jadi kamu salah paham itu dengan iman Katolik. Kata perantara di sana itu jangan kamu pahami setara dengan keperantaraan Kristus sebagai Tuhan dan imam besar dari jalur Melkisedek. Ya.
Oke? Siap Kak Elia. Iya. Siap. Itu perlu sekali, bro. Saya mau tanya sekali lagi Kak Elia. Maksudnya kan kita sudah, artinya mereka juga mengimani bahwa Kristus telah mati untuk kita semua, untuk tebus dosa. Maksud saya, apakah mereka tidak langsung saja mengimani Kristus? Kenapa harus melalui Mereka perantara? mengimani Kristus. Tidak, maksudnya karena doa mereka, kenapa harus tidak langsung kepada dalam nama Yesus Mereka Kristus? berdoa kepada Kristus, bro. Mereka langsung juga berdoa kepada Kristus. Tapi mereka meminta Bunda Maria agar mendoakan mereka juga, kan gak ada salahnya. Sama seperti kamu meminta temanmu, tolong ya doain aku ya teman gitu. Kamu misalnya, Elia doakan saya dong gitu. Ya saya doakan kamu. Ya sama kamu seperti dengan Bunda Maria, Bunda doakan saya ya. Melalui doamu sampaikan ya. Apa salahnya? Gitu loh. Itu kan kita itu sebagai tubuh Kristus. Kita itu satu di dalam persekutuan. Itu yang disebut dengan tubuh Kristus.